Alhamdulillah, saya berjumpa dengan orang-orang yang oleh Allah dipuji. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah manusia yang perkataannya lebih baik dibanding orang-orang yang menyeru manusia kepada Allah? Lalu dia beramal soleh dan dia berkata, sesungguhnya kami adalah orang-orang muslim, orang-orang berserah diri. Ya, sebagian mufassir seperti Ikrimah mengatakan bahwa makna dari wa man ahsanu mimman da'a ila Allah adalah para muadzin, orang-orang yang azan, yang mengingatkan waktu sholat untuk kita. Sementara umumnya para ulama, umumnya para mufassir seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi, maksud dari ayat tersebut adalah untuk para duat, para dai, para penyeru agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ibadah ada fikihnya, haji, sholat, puasa ada fikihnya, maka dakwah pun juga demikian. Supaya apa yang kita lakukan tidak dibekali sekedar semangat, tidak dibekali sekedar ingin menyampaikan sesuatu tanpa melihat bagaimana strategi, kemudian bagaimana marketingnya, yang dengan itu dakwah kita efektif. Suatu ketika tahun 2000 atau lebih tepatnya 1997, saat itu saya masih awal-awal kuliah di daerah Ciledug atau mungkin kisaran Kreo, mungkin yang tahu daerah Kreo Batas, itu ada sebuah masjid. Saat itu di depannya ada Hero, ya, zamannya Hero masih ada. Selesai sholat zuhur di masjid tersebut ada kajian, ya, ada kajian. Nggak lama, paling cuma 20 atau setengah jam, ya 20 menit atau setengah jam. Kemudian tanya jawab, dan saya ikut saat itu, saya hadir. Nah, begitu terjadi tanya jawab, ternyata ada seorang pengamen yang ikut hadir dalam majelis tersebut. Iya, Kak, terima kasih dipindah. Si pengamen ini bertanya terkait dengan pekerjaannya. Ya, hanya saja memang saat itu dia tidak mengaku sebagai pengamen. Namun memang dia di luar, ya dia naruh gitarnya di luar, dia aktivitasnya pengamen gitu. Nah, dia bertanya tentang apa hukumnya mencari nafkah dari ngamen, sederhananya begitu. Maka si ustadz ini menjawab langsung, ya, mungkin tidak melihat bagaimana orang yang bertanya kondisi psikisnya atau apa, langsung memberikan jawaban bahwasanya aktivitas mengamen itu haram karena itu membuat manusia lalai dari mengingat Allah. Belum lagi musik itu sendiri, di mana ya Rasulullah memberikan ancaman, sebuah berita bahwa orang yang mendengarkan musik akan dilelehkan telinganya dengan timah cair panas. Jadi saya mau nanya, kalau seandainya antum semua yang jadi pengamen itu, ini apa yang terjadi kira-kira? Langsung tobat atau gimana? Tinggalkan kajian Ustaz. Jemaah sekalian, tentu hal yang baik ketika seseorang narasumber menyampaikan apa-apa yang dia ketahui lalu disampaikan. Itu hal yang baik sebenarnya. Tetapi salah satu hal yang tidak kalah pentingnya adalah selain menyampaikan kebaikan, bagaimana mengemas kebaikan. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, ketika Allah mengharamkan zina, maka Allah halalkan pernikahan. Ketika Allah haramkan riba, maka Allah halalkan perniagaan. Allah halalkan jual beli.
Ketika Allah haramkan membunuh manusia secara tidak hak, Allah halalkan jihad. Bahkan bukan hanya dihalalkan, tapi diperintahkan untuk berjihad. Artinya, di dalam Al-Quran, salah satu esensi dari dakwah itu bukan sekedar menyampaikan ini salah, ini benar, tanpa memberikan jalan keluar atau alternatif yang aman secara syar'i. Ketika dia hanya mengatakan ini haram, selesai, urusan terima atau enggak urusan Anda, maka yang seperti ini ya tidak menjadi solusi bagi dia. Orang yang belajar baru dengan orang yang sudah belajar lama tentunya tidak sama kita menyikapinya. Ya Rasulullah, dullani ila amalin yudkhilunil jannah. Wahai Rasul, ajarkan kepadaku amal yang bisa aku masuk surga. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam menyampaikan hal-hal yang telah reguler, biasa diketahui oleh umumnya umat Islam, yang wajib-wajib. Ya, Rasul bercerita saat itu tentang sholat yang 5, tentang puasa Ramadan, tentang zakat. Lalu si orang ini, orang Arab Badui, Arab pedalaman ini, dia memberikan komentar tentang hal itu. Ya, dia mengatakan, lam azid lahu syai'a. Saya tidak akan nambah sedikit pun. Jadi sekedar itu aja yang wajib aja. Ketika dia pergi, maka Rasul berkata kepada para sahabat yang lain, qad aflaha in shadaqa. Dalam redaksi yang lain, dakhala jannah in shadaqa. Kalau dia jujur dengan omongannya, maka dia surga, kata Rasul. Ini hadis Bukhari. Coba kita lihat dan bandingkan ketika Rasulullah ngasih nasihatnya kepada level sahabat Nabi yang bukan Arab pedalaman. Ketika datang Abdullah bin Umar, ya sahabat Nabi, putranya Umar, dan beliau termasuk yang paling ketat ya terhadap sunnah. Beliau bercerita mimpi diperlihatkan neraka, dan di neraka itu dia melihat orang-orang yang dia kenal di dunia. Maka Rasulullah SAW memuji sekaligus menasihati. Apa pujiannya? Ni'mar rajul Abdullah. Sebaik-baiknya laki-laki adalah Abdullah bin Umar. Dipuji dulu. Law kana yaqumu minal lail. Kalau seandainya dia salat malam. Di sini Rasul tidak mengatakan salat yang 5, zakat atau puasa, tapi yang sunnah, salat malam. Kenapa? Karena levelnya udah level Ibnu Umar. Yang wajib-wajib udah lewat. Yang wajib-wajib udah kelar, udah final mereka. Termasuk juga ketika Abu Hurairah bercerita, kekasihku telah mewasiatkan kepadaku 3 hal supaya aku tidak meninggalkannya, yaitu ayamul bid, kemudian witir, sama apalagi duha. Ya, ini 3 hal yang dipesankan oleh Rasul kepada Abu Hurairah supaya jangan ditinggalkan. Kalau kita lihat 3 hal ini hal yang sunnah juga. Sementara Arab Badui tadi itu hal yang wajib. Kenapa kok bisa beda wasiat atau nasihat Rasulullah? Karena lihat orangnya beda, yang mendengar beda, beban-beban yang diberikan tentu tidak sama. Supaya penerimaan ini juga bisa langsung diterima sesuai kapasitas pemikiran dan orangnya. Badan saya kalau pakai sesuatu, baju atau gamis, ini ukurannya kadang XL juga kurang. Double XL kegedean, XL kurang, bingung juga ukuran yang mana itu. Harus nyetel sendiri. Kalau saya ingin ngasih sesuatu, pakaian ke orang lain, dia kecil, tentu saya nggak pakai ukuran saya, pakai ukuran dia. Badan dia M, badan dia L, badan saya XL, saya beliin baju koko buat dia. Jangan pakai ukuran saya, pakai ukuran dia. Itulah mentransfer sesuatu yang kita fahami, mentransfer sesuatu yang kita yakini, itu nggak langsung harus sama setelannya dengan kita. Ya, yang penting koridornya nggak sampai menabrak secara langsung syariat. Maka selama itu pula silahkan kita turunkan intensitas atau frekuensinya. Contoh yang lain, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim
Datang anak muda, dia pengantin baru, nikah di bulan puasa. Dia bertanya, boleh nggak saya nyium istri saya? Rasul bilang, jangan. Ya. Datang aki-aki, nanyanya sama. Kalau saya boleh nggak nyium istri saya Ramadan? Nabi bilang, boleh. Ini kan pertanyaan berubah. Jawabannya berubah. Padahal pertanyaannya sama. Kenapa Rasulullah jawabannya beda? Apakah pelin-pelan? Bukan. Karena Rasul tahu, ini anak muda yang nanya. Kalau anak muda dikasih jawaban, boleh, dikasih lampu hijau, bahaya. Ramadan. Tapi aki-aki dikasih lampu hijau, merah sendiri. Jadi sekali lagi, bukan karena Rasulullah pelin-pelan, tapi Rasul ngerti bagaimana jiwa, kondisi, atau psikis orang yang bertanya. Kasus yang lain, Imam Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, datang anak muda dengan wajah yang merah, kayak orang marah gitu, gigi pun kelihatan lagi kesel begitu. Nah, dia datang ke Ibnu Abbas bertanya, kalau ada orang membunuh dan bertobat, kira-kira tobatnya diterima apa enggak? Habis bunuh, tobat diterima apa enggak? Ibnu Abbas nggak langsung jawab, dia ngeliatin orangnya dulu. Lalu dia jawab, tidak diterima. Pergilah itu orang. Sebagian sahabat yang dengerin dialog itu nggak terima dengan jawaban Ibnu Ibnu Abbas. Kenapa? Karena kan jelas dalam surat An-Nisa ayat 48, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Jadi yang nggak diampuni itu dosa syirik sampai wafat, dia meninggal, ya maka nggak akan diampuni itu dosa syirik. Nah, mereka protes, kenapa Anda jawabannya kok nggak diterima taubatnya? Kata Ibnu Abbas, kalian nggak lihat dia? Dia itu nanya, itu pengen bunuh orang. Dia nanya itu nyari pembenaran. Kalau saya jawab iya, diterima taubatnya, jangan dibunuh orang. Toh mumpung diterima ini taubatnya, maka saya jawab tidak, supaya dia membatalkan niatnya membunuh manusia. Nah, hal-hal seperti ini yang kadang secara tidak langsung, ya, itu gagal kita lihat. Kita hanya melihat sesuatu secara kulit dan luar. Pokoknya saya sampaikan begini, nggak peduli apa yang terjadi setelah itu di jamaah, di pendengar, di masyarakat. Yang penting saya sudah sampaikan kebenaran. Padahal nggak demikian. Oleh karena itu Imam Ibnu Abdil Bar ketika beliau membahas tentang hadis hamiru wa sofiru wa khalifu bil majus, berbedalah kalian dengan majusi, kuningi dan merahi rambut kalian. Jadi dianjurkan untuk mewarnai rambut. Tetapi Ibnu Abdil Bar masih tahu, masalah memerahkan, menguningkan rambut ini nggak asal langsung praktek dulu. Lihat kondisi masyarakat. Ketika masyarakat merasa asing dan aneh dengan rambut tersebut, warna tersebut, apalagi jika dipakai sama orang soleh, maka lebih baik kita tunda dulu melakukan itu supaya fitnah tidak muncul. Jangan sampai orang menyangka sunnah apa kayak begini, karena mereka belum teredukasi. Nah, tiba-tiba di antara kita misalnya, di antara antum, ya, jenggotnya kuning, rambut merah, masuk majelis. Kan orang nanya, ini Ustaz kenapa jadi alay begini sih? Bukannya nggak boleh, tapi kita melihat, ibarat main bola, jangan tendangan bebas mulu, gocek-gocekan perlu. Ya, sama dalam menyampaikan sesuatu di masyarakat itu juga demikian. Inilah letak urgensitas kita mempelajari yang namanya fiqh dakwah. Taib, ya dustur rabbani, ya undang-undang ketuhanan. Ya. Kalau Allah Ta'ala ud'u ila sabili rabbik, serulah, ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu. Maksudnya Islam. Bil hikmah, dengan hikmah, ya, dengan bijaksana. Ada seorang laki-laki, dia punya habit berzina ketika sebelum masuk Islam. Begitu masuk Islam, kebiasaan ini belum bisa dia hilangkan, susah. Maka dia izin kepada Rasulullah, khususan buat dia berzina itu boleh. Nah, Rasulullah Alaihi Wasallam tidak marah, tidak jengkel. Misalnya, lu kafir aja lagi dah, nggak apa-apa, kagak rugi, masih banyak yang masih pengen Islam. Enggak. Tapi Rasulullah mengajak dia berpikir dan mencoba berempati jika, ya kata Rasulullah, kamu punya ibu,
Punya. Punya istri? Punya. Punya adik perempuan? Punya. Nah, kalau seandainya ibu kamu dizinai gimana? Waduh, coba-coba dah. Ya. Bagaimana kalau istri kamu yang dizinai? Wah, saya bunuh tuh orang. Terus bagaimana kalau seandainya putri kamu yang dizinai? Marah dia. Nah, itulah perasaan orang lain ketika engkau berzina, kalau dia posisinya sebagai ibu, kalau wanita yang kau zinai dia posisinya sebagai anak putri dari orang lain atau istri orang lain, jika engkau marah, mereka pun juga marah. Barulah itu orang sadar. Ini Rasulullah SAW. Jadi hikmah. Wal mau'izatil hasanah, dan juga dengan pelajaran yang baik. Ya, dengan memberikan pelajaran yang mampu orang untuk berpikir. Lalu kemudian dia merenung dan bisa mengubah sikapnya. Ya, ada peristiwa yang serupa dengan itu, dengan serupa yang tadi. Ini kasusnya tentang pemuda yang suka atau terbiasa mencuri. Ya, ketika dia minta kepada Rasul, khusus buat dia juga mencuri itu dibolehkan. Nabi bilang, kalian atau engkau tidak aku larang untuk itu, tapi satu hal saya minta. Apa? Jangan suka bohong. Dia berpikir nggak bohong, gampang lah nggak bohong lah. Hingga suatu ketika dia pun mencuri. Penyakit mencurinya ini kambuh. Begitu dia mencuri dan kepergok atau ketahuan oleh seseorang dan ditanya itu barang punya siapa. Mikir juga dia. Kalau ngaku punya orang, berarti mencuri, ketahuan. Kalau ngaku punya sendiri, berarti bohong. Udah janji sama Nabi, nggak mau bohong. Barulah dia situ dia sadar. Ternyata Rasulullah nggak langsung nembak di penyakit dia, tapi Rasulullah ya nembaknya di hal yang lain. Jangan suka bohong. Inilah dokter. Walaupun kepala kita yang pusing, mata kita yang sakit, tapi yang disuntikan bukan mata, pecah tuh mata disuntik. Yang disuntik sebelah mananya? Tetap pinggang juga di sini. Termata kena juga. Nah, Rasulullah SAW demikian modelnya. Maka posisi seorang dai, seorang aktivis Islam, seorang ustadz, seorang muballigh di tengah masyarakat itu bagaikan dokter kepada pasiennya, bagaikan orang tua kepada anaknya, bagaikan kakak kepada adiknya. Jangan bagaikan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa. Bawaannya kan kalau jaksa sama terdakwa bawaannya apa? Pengen ngasih pasal mulu, ya, pengen ngasih pasal terus, ya, begini salah, gitu salah. Tapi hendaknya seperti dokter kepada pasiennya, banyak memberikan arahan sekaligus membesarkan hatinya. Saya sakit apa Pak? Insya Allah sembuh, ya, kan enak. Jangan sakit apa Pak? Ini jantung. Yang udah sih lewatnya cepat kayak gini mah, ya, ngeri kan. Baik. Wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah mereka dengan jalan yang terbaik. Jadi bukan billati hiya aswa, dengan jalan yang paling buruk, tapi jalan terbaik. Dan ini ya sebagian mufassir termasuk yang kontemporer seperti mufassir dari Tunisia, Syekh Ibnu Ashur, bagian ini ketika membahas orang-orang kafir yang keras kepala, debat dengan mereka. Nah, walaupun keras kepala, tetapi perdebatannya tetap dengan cara yang terbaik, dengan cara yang ilmiah, nggak asal debat. Datang ateis kepada Abu Hanifah, nggak mungkin ini jagat raya ada yang nyiptain, siapa yang mampu, ini berat susah. Abu Hanifah nggak langsung balas, nggak langsung bantah, tapi Abu Hanifah ngajak dia berpikir juga. Ini kalau pakai bahasa kita ya, Bang, tadi saya di Empang di kali itu ketemu bambu ceceran berantakan, tahu-taunya keikat sendiri jadi rakit. Kaget si orang ateis ini. Hadza syai'un la yaquluhu aqil. Ini nggak masuk akal ini. Ya, ini sesuatu yang nggak mungkin dibicarakan sama orang berakal. Masa bambu ternyata pececeran tiba-tiba rapat jadi rakit? Pasti ada yang ngikat. Lalu kata Abu Hanifah, jika bambu
yang begitu sederhananya terikat jadi rakit, engkau tidak percaya terjadi dengan sendirinya. Lalu bagaimana jagat raya ini terjadi dengan sendirinya? Harusnya engkau lebih tidak percaya lagi kalau itu terjadi sendirinya. Pasti ada yang menciptakannya. Ini debat ahsan. Enggak, orang kan kalau debat, kalau di medsos gimana? Ngatain dulu, debatnya belakangan. Ya, mulai dari bahasa-bahasa kasar yang keluar, vonis bahwa dia jahil, dia bodoh, macam-macam keluar. Ya, baru dah argumentasinya belakangan. Jadi menyakiti perasaan dulu, debatnya belakangan. Baik, inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Kemudian, qul hadhihi sabili. Katakanlah inilah jalanku. Ya, maksudnya Islam. Ad'u ilallah, ngajak manusia kepada Allah. Ini juga tolong diingat, ngajak manusia kepada Allah bukan ilaina, ke kami. Kalau ngajak manusia ke kami, ke kelompok, maka akan muncul, mohon maaf, dai-dai yang lain juga ilaina. Sehingga adalah ya istilah kami dan mereka. Muncul juga akhirnya fanatisme kelompok, fanatisme ormas, fanatisme pengajian. Ya, ini yang kita sering lihat. Harusnya Islamiyah qabla jam'iyah. Ajak manusia kepada Islamnya dulu. Masalah kelompok mah belakangan. Ini sesuatu yang alamiah, lama-lama juga orang tahu Anda siapa. Ya. Ajak manusia supaya mereka tahu bahwasanya mereka hamba Allah, mereka harus patuh kepada Allah dan tunduk kepada aturannya. Itu dulu. Ilallah, bukan ilaina. Juga bukan ilaya, ke aku, ke saya. Mengajak manusia ke saya. Kalau ke aku, ke saya, maka jatuhnya akan ada kultus individu, kultus si ustadznya, kultus si tokohnya. Akhirnya apa yang terjadi? Pokoknya kalau dia yang ceramah, gue mau dengar, kalau bukan dia gue gak mau. Akhirnya pilih-pilih kasih. Hingga suatu saat ketika ada hal yang mengecewakan dari orang yang dia kultuskan, kagetnya luar biasa. Justru kebalikan menjadi musuh yang juga luar biasa. Ini kan bahaya. Maka di sini sudah sejak dahulu Allah ngingetin, ya ad'u ilallah, kita ini ngajarnya ke Allah, enggak yang lain. Ala basiratin, di atas basirah. Ibnu Katsir mengatakan itu di atas ya hujjah, di atas dalil, di atas ilmu, di atas akal, kata beliau rahimahullah. Jadi tidak asal semangat, ajak dan seterusnya, tapi ada dasar. Ana, aku, wa manittaba'ani, dan orang-orang yang mengikutiku, yaitu para sahabat. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah dan aku bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Baik. Ya, kita lihat min hatainil ayatain al-karimatain yatabayyanu lana anna hunaka awamil 'adidah tusaidu fi najahi da'watil islamiyah. Dari ayat yang mulia ini jelas bagi kita yang hitam putih. Nah, itu dia. Iya. Ya, telah jelas bagi kita ada beberapa faktor yang mendukung, yang membantu kesuksesan dakwah Islam. Ya, apa aja? Minha satu awamil asasiyah. Ada 5 faktor asas. Yang pertama, al-amal al-mutawasil, yaitu amal yang berkesinambungan. Jangan berhenti. Terus mendakwahkan Islam itu sampai kita berpisah dengan dunia. Kawan-kawan kita boleh muntaber, mundur tanpa berita, nggak ada kabar kemana dia. Ya, kawan-kawan kita boleh berguguran di jalan dakwah. Ya, hingga andai kata jutaan manusia tidak istiqomah, tinggal 1-2 orang yang istiqomah pun tidak ada masalah. Karena istiqomah di akhir zaman merupakan karomah bagi manusia. Kemudian wa du'a ilallah, para dai-nya. Faktor kedua, para dai-nya. Yang ketiga, al-mad'u, yaitu objeknya, orang yang kita ajak. Yang keempat, ya wal ghayatu wal hadaf, tujuan dan targetnya. Yang kelima, wa tariqahu uslub dakwah, jalan dan metode dakwah. Inilah faktor utama. Namun dalam pertemuan kita siang hari ini kita nggak bahas semua ya. Ya. Dan semua ini ketika bersatu padu, dikoordinasikan satu sama lain,
Itulah yang kemudian kita istilahkan dengan idaratul dakwah atau manajemen dakwah, ya, pengaturan dakwah. Dan inilah yang kemudian apa istilahnya ditakuti oleh musuh-musuh Islam. Mereka menginginkan agar dakwah Islam dan kaum muslimin itu jalan di tempat karena umat Islam cakar-cakaran, asik-asik dengan diri mereka sendiri, sibuk dengan agenda masing-masing, sekalipun dialog dengan yang lain yang terjadi bukan dialog tapi gontok-gontokan. Ya, kadang kita disodorkan kesibukan oleh mereka, agenda bukan agenda kita tapi agenda mereka. Ya, kita dibuat menari dan joget oleh genderang yang dari mereka, bukan dari diri kita sendiri. Ya, kita disodorkan permasalahan yang bukan agenda umat, atau sekalipun agenda kita, tapi ini agenda belasan abad yang lalu, yang para ulama nggak akan pernah kelar membicarakan masalah itu. Seperti perselisihan-perselisihan masalah, ya, fikih. Saya jadi teringat bahwasanya dulu penguasa yang zalim itu biasanya mereka salah satu yang mereka rawat adalah perdebatan fikih, supaya ulama itu sibuk dengan perdebatan fikih, kezaliman mereka tidak tersentuh. Kezaliman para penguasa yang zalim tidak tersentuh gara-gara para ulama fikih sibuk dengan masalah itu. Itulah yang membuat Ibnu Umar itu marah ketika datang, ya, ini hadis Bukhari kisahnya, seorang pemuda bertanya, apa hukumnya matiin nyamuk? Lalu Ibnu Umar nanya, kamu tinggal di mana? Di Irak. Marah Ibnu Umar, di Irak cucu Nabi dibunuh, kamu nggak nanya, nyamuk mati ditanya. Ya, di Irak, di Karbala, cucu Rasul dibunuh, kamu nggak nanya apa hukumnya, tapi matiin nyamuk ditanya apa hukumnya. Ini kan kegagalan dalam menempatkan prioritas. Nah, kadang seperti itu yang disodorkan ke tubuh umat Islam, supaya umat Islam sibuk dengan sesuatu yang harusnya kita nggak terlalu itu. Ya, sehingga boro-boro membicarakan koordinasi yang udah-udah malah kita berantem terus. Dokter ketemu pasien, penyakitnya komplikasi. Dokter yang cerdas akan menyembuhkan penyakit yang paling mengancam nyawa. Walaupun ini orang komplikasi. Keluhannya apa, Pak? Iya, Pak, pertama saya kutil, pano, sariawan, jantung, sama kanker. Dokter bilang, baik, ini ada obat pano. Kenapa pano duluan? Kanker dulu. Ya, sama, ketika umat Islam berhadapan dengan berbagai macam permasalahan yang kompleks, kita lihat permasalahan yang paling mengancam eksistensi umat Islam. Ya, saya pernah dikirim PDF dari salah satu dosen, ya. Dia waktu kuliah di Mesir dulu dapat tulisan atau buku tentang hukum buat laki-laki Muslim memakai dasi. Apakah tasyabuh bil kufar atau tidak? Saya pikir tadinya hanya berisi belasan halaman, karena itu kan masalah biasa, ya. Ternyata sampai memakan lebih dari 500 halaman. Saya pikir, ya Allah, masalah begini doang sampai 500 halaman. Ya. Nah, ini yang saya maksud, kadang kita memberikan tenaga dan perhatian beserta waktu, bahkan mungkin ongkos luar biasa untuk masalah-masalah yang umat nggak mikirin. Umat belum tentu lagi mikirin gituan, ya. Baik, faminal muhim jiddan lil muslimin alladzina alaihim ghira ala dinihim wa da'watihim ayata'allamu fan wa ilmi idaratid dakwah. Di antara hal penting yang sangat penting bagi kaum muslimin yang mana mereka punya ghirah terhadap dakwah, terhadap agamanya, adalah mereka belajar skill tentang dakwah. La siyama li du'atil Islam, apalagi buat para dai-nya. Baik, dari sisi ini saya yakin sudah fahamlah begitu. Baik, makna dakwah secara bahasa, da'a yad'u da'watan, yang artinya mengajak dan menyeru. Ya, da'a bihi artinya istahdarahu, yaitu meminta seseorang untuk datang, ya, atau mengundang dia. Juga bermakna an-nida, panggilan, atau at-talab, permintaan, permohonan dan doa. Ya, oleh karena itu, dari sisi makna secara bahasa, sebenarnya dakwah itu masih berpotensi ada dakwah ila abwabi jahannam, ada dakwah ila abwabil jannah. Karena secara bahasa ini masih umum nih, kita belum ngomongin dakwah ila Allah. Ya, oleh karena itu, ketika ada seorang muslim yang masuk ke masjid, dia sholat tahiyatul masjid,
gara-gara dia salat tahiyatul masjid, orang-orang yang masuk masjid juga tadinya mah nggak kepikiran pengen tahiyatul masjid, nggak kepikiran. Gara-gara dia sholat, yang lain ikut. Awalnya ikut-ikutan, lama-lama kesadaran, maka dia terus-terusan mendapatkan poin karena dia mengawali kebaikan. Man dalla ala khairin falahu mislu ajrin fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kebaikan, nggak harus dengan verbal, dengan contoh, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang sama seperti orang yang melakukan gara-gara ngikutin dia. Kebalikannya jangan lupa, kalau dalam hadis lain dalam Sahih Muslim, man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah falahu wizruha wa wizru man amila biha min ba'di min ghairi an yanqusa awzarihim syai'. Siapa yang melakukan keburukan di dalam Islam, yang mengawali keburukan di dalam agama ini, di dalam Islam, kemudian keburukan itu diikuti sama yang lain, maka dia berdosa, yang lain berdosa juga. Dosa yang lain kumpulannya tertumpuk pada dia tanpa mengurangi dosa orang lain. Seorang bapak nikahin anaknya supaya pernikahannya rame semarak, dia ngerasa kalau nikah gitu-gitu aja kayaknya kurang rame nih, kurang nampol nih, apalagi dia punya kedudukan di masyarakat. Dia ngadain, kalau di daerah saya masih masalahnya dangdutan, orkes dangdut. Yang diundang penyanyi dangdut perempuan dengan pakaian ala kadarnya. Yang nonton bukan belasan pasangan mata, tapi udah mungkin puluhan, bahkan mungkin ribuan kalau di lapangan. Maka ini yang joget berdosa. Ya karena Rasul ngasih tahu yang namanya perempuan lenggak-lenggok gitu di depan laki-laki yang bukan mahram, jangan kata surga, baunya aja kagak dapet. Yang joget dosa, yang nonton dosa, yang paling gede dosanya siapa? Yang punya acara. Karena dia yang nyewa sound system, dia yang bayar itu perempuan. Ya, begitu acara bubar, apakah dosanya berhenti? Belum tentu. Ketika tetangga sebelah bikin acara serupa, gara-gara kepancing sama dia. Ya, bapaknya bilang ke istrinya, Neng, besok kita ngawinin si Ano, jangan dangdut doang. Wayang golek, sampai tergolek tuh wayang kita undang kalau perlu. Ya, dia dangdut cuma sehari, kita 3 hari. Selama yang pertama belum bertobat, dan banyak orang terinspirasi gara-gara dia keburukannya, maka selama itu pula dia akan terus mendapatkan auto debit atau apalah istilah lainnya, dia terus dapat ya dosa jariah selama dia tidak menyatakan tobatnya. Baik, ini ya selama pembahasannya masih secara bahasa ya begitu, bisa ada yang negatif, ada yang positif. Baik, kita lanjut makna secara terminologi. Dakwah adalah upaya manusia yang memiliki kemampuan untuk memberikan nasihat. Ya. Memiliki kemampuan, tentu ini bertingkat-tingkat. Ya, enggak semua orang punya kemampuan sama. Ada orang sekedar nasihat biasa, ada orang sekedar bisa lebih dari sekedar hal yang biasa, bukan hanya nasihat tapi juga menginspirasi. Ya, tahwilu al-jahalah ilal ma'rifah. Mengubah orang tadinya nggak tahu menjadi tahu, dan juga minal ma'rifah ilal fikrah, merubah manusia yang tadinya tahu udah paham menjadi fikrah, menjadi sesuatu yang menginternalisasi dalam dirinya. Ya, minal fikrah ilal harakah, dari fikrah menjadi sebuah gerak, nggak hanya terinspirasi. Arahan yang benar dari kaum muslimin di setiap zaman dan tempat, dengan mendorong manusia kepada Islam baik secara akidah, manhaj, kemudian memperingatkan mereka dari selain Islam dengan berbagai metode yang spesifik. Tadi di awal-awal kita udah bicara tentang ilallah, itu tujuan. Ya, berbicara tentang metode bil hikmah wal mau'izatil hasanah wa jadilhum billati hiya ahsan. Itu metode. Kemudian ya, untuk masalah target, hatta yakhruju min zulumatil jahiliyah ila nuril Islam, sampai orang yang kita ajak itu keluar dari kegelapan jahiliyah menuju Islam. Apanya yang jahiliyah? Ya apanya? Mau akidahnya, mau akhlaknya, mau apa lagi? Hobinya kalau perlu pelan-pelan. Dulunya kalau pakai baju kaos oblong, gambarnya mohon maaf ya gambar penyanyi yang begitu dah. Ya, gambar pakai celana
Yang zaman kita mah dulu itu celana kagak ada model-modelnya, sekarang jadi model. Dulu nyisir rambut dari belakang ke depan, kata kita nih orang lagi nyari kutu apa lagi ngerontokin ketombe, kan begitu. Sekarang jadi model yang kayak begitu. Jadi mengeluarkan mereka dari jahiliyah bukan hanya jahiliyah secara akidah, tapi kita mencoba untuk di semua sisi yang kita anggap ini bagian dari proyek kejahiliahan, kita keluarkan mereka dari situ. Ila nuril Islam, kepada cahaya Islam. Islam yang mana? Karena nanti akan ada pertanyaan, Islam yang mana itu? Kalau kita jawab Islam saja, nggak ada yang lain, jawaban ini benar kalau kita hidup di masa Rasul, karena zaman Rasul Islam hanya satu aja, nggak ada yang lain. Kalau kita hidup di zaman Nabi, ditanya sama orang apa agama Anda, kita jawab Islam, selesai. Karena saat itu nggak ada yang lain. Tapi zaman ini, apa agamamu? Islam. Islam mana? Islam mana? Kan bingung. Ya. Oleh karena itu, salah satu ulama Al-Azhar, Syekh Abdul Halim Abu Syuqah, ya beliau ya pernah mengatakan kalau kita ditanya sama orang apa agamanya, ya maka nggak cukup jawab Islam. Kalau zaman sekarang kita katakan Islam Sunni, Ahlus Sunnah wal Jamaah, begitu. Ya karena nanti akan ada pertanyaan selanjutnya biasanya buat orang-orang tertentu yang kritis, dia akan bertanya Islam yang mana. Ya. Maunya kita sih, maunya ya kalau kita hidup di masa-masa keemasan Islam tidak lagi yang namanya berbagai macam firqah, tapi faktanya itu ada. Dan kita mesti memang mengambil sikap dari berbagai macam firqah itu. Baik, sampai jam berapa? Baik, dari berbagai definisi ini kita dapati secara substansi dakwah adalah segala upaya menyampaikan tabligh. Ya, yang kita sampaikan bisa berasal dari pikiran kita sendiri atau sekedar ayat, hadis, syarah ulama atau apapun, atau nasihat yang berasal dari kita sendiri, silakan, nggak ada masalah. Ya, hadis yang terkenal yang antum juga sudah hafal insyaallah, balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walau satu ayat. Ayat di situ tuh ada dua makna. Seperti yang disampaikan oleh Syekh Abdurrahman Al-Mubarakfuri. Makna pertama ayat adalah ayat Al-Quran. Makna kedua adalah hadis. Ya, karena ketika Rasul katakan dariku, dari Rasul, itu maksudnya hadis. Hanya saja Rasul menyebut ayat di situ, ayat. Dan ini menunjukkan bahwa tidak ada orang-orang yang dianggap anak tiri dalam masalah dakwah. Siapapun punya hak untuk menyampaikan apa yang sekedar dia ketahui, walaupun satu ayat, walaupun satu teori, walaupun satu hadis, sedikit dengan syarahnya. Di luar itu ya dia nggak usah sampaikan, cukup sampaikan yang dia ketahui saja. Karena kalau dia menyampaikan terlalu jauh ranah yang bukan bidangnya, memang bahaya. Ya, idza wusidal amru ila ghairi ahli fantaziri sa'ah. Jadi kalau bukan ahlinya memang tunggulah kehancurannya. Maka kita sekedar itu aja. Kalau ada orang nanya, Pak saya mau nanya masalah ini, waduh, untuk yang masalah itu simpen dulu ya, itu saya tanyain kepada orang yang lebih tahu. Itu lebih baik. Nggak usah malu ngaku nggak tahu. Malaikat aja nggak malu ngaku nggak tahu. La ilma lana illa ma 'allamtana. Malaikat aja nggak tahu, apa nggak malu ngaku tidak tahu. Kemudian menyebarkan pemikiran Islam, nasrul fikrah, mengarahkan dan mengajak manusia kepada kebaikan, kebenaran, hidayah Islam, serta menyelamatkan mereka dari kesesatan, baik akidah dan jalan hidup dengan metode yang benar. Maka dari sini kita memahami bahwa dakwah Islam bukan hanya ceramah. Ceramah itu hanya metode, tapi juga dengan keteladanan. Keteladanan. Ya, karena saya ngalamin sendiri ketika sama anak. Saat itu baru lahir anak saya yang kedua, ya baru berapa bulan. Nah ceritanya saya lagi goreng emping, ya gantiin istri lah goreng emping begitu. Pas lagi goreng emping itu istri saya manggil, ya saya datang ke istri saya, tapi sebelum saya datang saya coba dulu empingnya, pengen tahu gorengan laki-laki enak apa kagak ya gitu. Itu saya cobain, sambil jalan saya nyaut ke istri, dan saya cobain makan sambil jalan. Ada anak saya yang pertama protes, Abi katanya makan nggak boleh jalan, Abi aja jalan. Ini kan nampol banget rasanya.
Aduh, saya elus kepala anak saya tuh. Bener dah, ya. Tapi ya terusin makanya nanggung. Ya, tapi ini keteladanan. Ya, lisanul hal afsah min lisanil maqal. Yang namanya perbuatan itu lebih tajam pengaruhnya dibanding perkataan. Itulah kenapa dalam riwayat Imam Ahmad ketika sholat subuh, Rasulullah sholat jadi imam sambil gendong Umamah, cucunya, anak dari Zainab. Ya, Rasul punya anak namanya Zainab, nikah dengan Abu Al-As, nah, lalu menghasilkan anak bernama Umamah, digendong. Lalu Al-Kirmani berkata, yang Nabi lakukan ini merupakan pendidikan buat orang Arab yang sangat anti dengan anak perempuan, tapi Rasulullah mendidiknya bukan dengan ucapan, tapi langsung dengan perbuatan. Nih cara menyikapi anak perempuan, gitu kurang lebih. Padahal itu terjadi di waktu sholat, di waktu di mana momen butuh konsentrasi penuh, tapi Rasul gendong putrinya, gendong cucunya Umamah. Ya, baik. Kemudian tulisan keislaman, akhlak yang baik, kepedulian sosial. Ini kalau ngomongin kepedulian sosial, saya jadi teringat dengan sebuah masjid daerah sini. Saya lupa istilahnya apa nih. Mungkin Pak Dayat tahu, kalau nggak salah BKPM atau apa nama daerahnya itu. Ya, nah itu ketua masjidnya ngomong ke saya sambil berkaca-kaca, salah satu keponakannya wanita murtad. Saya bilang, kenapa Pak Haji? Jadi ketika orang tuanya meninggal, ini juga dia juga ngerasa salah ya. Itu orang-orang terdekatnya, kerabatnya nggak ada yang peduli, nggak ada yang mikirin tentang masalah makannya gimana tuh anak, masalah sekolahnya lanjutannya gimana. Akhirnya dia pun pulang kampung, Sukabumi. Ternyata di kampungnya yang peduli adalah gereja. Yang nyekolahin dia gereja. Hingga akhirnya pun sudah lebih mending ekonominya. Ketika dia ditarik kepada Islam lagi, ya dengan ketus si keponakan ini mengatakan, saya tahu kalian hanya teori saja, gitu. Dan dia nggak mau lagi masuk Islam. Ini kebetulan sosial. Jadi memang adanya orang-orang yang diuji dengan kemiskinan, musibah, susah, itu merupakan ujian bagi kedermawanan orang-orang kaya. Orang kaya diuji dengan adanya orang miskin di sekitarnya. Apakah dia mau untuk memberikan bantuan atau diam aja? Maka jangan sekedar nyalahin mereka, ya salah mereka juga. Masa gara-gara kena beasiswa iman digadai? Sebenarnya ya mereka ada peran juga, ya lemah iman tadi. Tetapi kenapa kita nggak berpikir kita pun yang orang yang dikasih kelebihan rezeki oleh Allah juga punya peran di situ? Sikap cuek kita, padahal dakwah itu ya esensinya adalah melayani, mengayomi dan melindungi, memberikan solusi dan berbagai upaya agar tersampaikannya hidayah dan kecintaan kepada Islam. Hukum dakwah, hukumnya wajib, sepakat, tidak ada para ulama yang beda pendapat. Yang mereka beda pendapat adalah fardu kifayah atau fardu ain, itu aja yang beda. Ya, dalilnya wal takum minkum ummah. Ini ada lam lil amr, huruf lam yang berfungsi sebagai perintah. Ya, hendaknya di antara kamu ada segolongan umat yad'una ilal khair, yang mengajak manusia pada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf, yang memerintahkan pada ma'ruf, ya kebajikan, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Di sini ada khair dan ada ma'ruf. Di terjemahan dia juga, baik dan bajik. Baik dan bajikan dia juga. Ini apa bedanya? Ini kalau kita buka di banyak literatur ya, ada sedikit perbedaan. Ya, kalau khair itu kebaikan yang sesuai dengan nas, kebaikan-kebaikan yang sesuai dengan nas, dengan dalil dan juga akal manusia sekaligus. Kalau ma'ruf itu kebaikan yang pertamanya diakui oleh akal, oleh kebiasaan manusia. Dia satu akar kata dengan al-uruf. Walaupun secara dalil mungkin tidak ada, hadis tidak ada, ayat tidak ada, tapi dia baik menurut pikiran manusia dan di suatu zaman dan tempat, maka dia menjadi ma'ruf. Itulah yang dimaksud dalam riwayat Imam Hakim dari Abdullah bin Mas'ud, ma ra'a muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun, ma ra'a muslimuna qabihan fahuwa indallahi qabihun. Apa-apa yang di mata orang Islam itu baik, maka di mata Allah juga baik. Apa-apa yang dinilai oleh orang Islam itu buruk, maka di sisi Allah itu juga buruk. Inilah yang di sisi manusia. Ya, ini dikatakan al-ma'ruf. Baik, untuk ayat selanjutnya sudah kita bahas tadi.
Nah, fardu ain atau fardu kifayah ini dari tafsir Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi bilang, ya, sebagian ulama mengatakan minkum di sini litab'id, untuk menunjukkan sebagian di antara kamu. Sebagian berarti enggak semuanya. Ya, ada yang bilang begitu. Di antara mahasiswa ada yang pakai motor, berarti enggak semua mahasiswa pakai motor. Wa maknahu annal amirin, ya, maknanya adalah orang-orang yang melakukan amar ma'ruf yajibu ayyakunu ulama, wajib menjadi ulama. Walaisa kullu nasi ulama, padahal enggak semua orang itu ulama. Maka ini menunjukkan kata Imam Al-Qurtubi bahwa dakwah itu fardu kifayah. Wakil, pendapat kedua, li bayanil jinsi, minkum di sini sebagai bayanul jinsi, penegas. Contoh seperti misalnya lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakin dan seterusnya. Min di situ bukan bermakna sebagian ahli kitab itu kafir. Sebab kalau sebagian ahli kitab itu kafir, nanti sebagian musyrikin juga kafir. Padahal bagi kita mereka kafir bukan sebagian, semua. Baik musyrikin atau ahli kitab semuanya kafir. Maka min di situ menunjukkan penegas. Hendaknya kamu menjadi umat yang menyeru kebaikan. Jadi bukan hendaknya sebagian kamu. Ini pendapat kedua. Min di sini bukan untuk litab'id, menunjukkan sebagian. Sehingga golongan kedua mengatakan ini fardu ain. Dakwah itu fardu ain, kewajiban per kepala. Sehingga menurut mereka walaupun ahli maksiat wajib berdakwah. Kepada siapa? Yang lebih parah lagi maksiatnya. Ya, kalau pakai contoh kasarnya apa ya? Yang ngerokoknya sehari 1 pak, ya, wajib berdakwah kepada yang sehari 1 bungkus. Yang 1 bungkus berdakwah wajib kepada yang sehari 1 batang. Ya, jangan ngerokok lu juga, lu mendingan cuma 1, lu sepak. Jadi dengan demikian dakwah ini bukan sesuatu yang elitis, hanya milik orang tertentu, ya, tidak bagi yang lain. Ini kelompok yang kedua. Nah, ikhwan fillah azanallahu yakum, mana yang benar di antara dua pendapat ini? Sebenarnya dua-duanya sama-sama benar. Tinggal nanti aplikasi di masyarakat jenisnya jenis yang mana. Kalau dakwah yang sifatnya umum, sekedar menyampaikan sesuatu yang umum dan mudah, semua orang juga bisa. Ngingetin orang sholat ini kan nggak nunggu LC dulu. Bang, ya Allah, tuh anak nggak sholat kenapa nggak diajak sih bang? Neng, gue belum LC. Apa hubungannya ngajak anak sholat nungguin LC? Ya, kita lagi di bis, lagi di angkot, ya, daripada bengong kita buka HP, kadang kita buka buku sambil baca. Di samping kita ngeliatin, kayaknya nih orang pengen juga baca yang kita baca. Kan kita kasih, ini Pak mau baca silakan, saya udah baca tadi. Ini kan dakwah juga. Yang kayak gini kan nggak nunggu bikin pelatihan sampai 2 hari gitu segala, gitu. Ya, tinggal ngasih doang. Nah, yang kayak begini umum, siapapun juga bisa. Untuk yang seperti ini, yang mereka mengatakan fardu ain bisa cocok, karena ini siapapun juga bisa. Tapi kalau dakwah yang sifatnya khusus, seperti ya munazarah antara ya kita dan orang kafir misalnya, ya adu pandangan, adu debat, adu argumentasi, atau kajian kitab, maka yang seperti ini nggak semua orang bisa. Untuk model seperti ini fardu kifayah, nggak semua orang mampu. Dengan demikian perbedaan pandangan para ulama ini dua-duanya bisa kita anggap betul, tergantung nanti konteksnya, kondisi dakwah yang seperti apa. Kaidah-kaidah dalam dakwah, tafdilul Islam qoblal al-ahzab wal firaq. Dahulukan Islam sebelum kelompok-kelompok dan firqah-firqah. Sampaikan Islamnya dulu sebelum jam'iyah, ya sebelum jamaah. Ya, ini kalau kita kadang memperkenalkan kelompoknya dulu, Islamnya belakangan. Saya ngeri yang kayak begini, karena khawatir nanti muncul tadi fanatisme kelompok. Orang wala loyalitasnya bukan kepada Allah dan Rasul dan kaum muslimin, tapi walanya kepada Allah, Rasul dan sekelompok pengajian saja. Di luar itu dia nggak mau wala, nggak mau memberikan loyalitas. Ya. Yang kedua, tafdilul usul qoblal furu'. Lebih mendahulukan atau mengutamakan, memprioritaskan yang pokok-pokok, yang primer-primer sebelum yang furu', yang cabang-cabang. Ya. Meyakini, contoh ya, kita sampaikan ke masyarakat, meyakini Al-Quran dari Allah itu primer, itu usul. Tapi tentang apakah bismillah dikeraskan atau dipelankan, itu furu'.
Jangan dibalik masalah bismillah pelan atau keras, kayaknya udah perkara yang besar. Ente sholat di mana? Masjid anu. Di situ imamnya bismillahnya kagak ada suara. Mengapa? Beda sama kita. Kalau ente di situ lakum dinukum waliyadin. Ya ngapa beda agama jadinya? Ya. Ya karena dia mungkin lebih tadi takdirul furu, ngeduluin yang furu. Nah ini karena kita ya tadi ya masalah pemetaan itu. Meyakini Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir, jelas ini bagian dari rukun iman, usul. Tapi tentang masalah ngucapin Sayyidina ketika ngucapin selawat, itu furu. Ya. Dan banyak ya. Oleh karena itu, pemetaan seperti ini insya Allah akan membangun sikap kita agak lebih, apa istilahnya, cerdas, kemudian lebih hati-hati kepada sesama muslim yang lain. Tafdilul ittifaq qabla al-ikhtilaf. Prioritaskan sesuatu yang disepakati sebelum yang diperselisihkan. Hal-hal disepakati sangat banyak di antara umat Islam, tapi seakan-akan tertutup oleh perselisihan yang juga tidak kalah banyaknya. Ya, saya jadi teringat tahun 90-an ada sebuah ma'had. Dulu itu ma'had itu dosen yang wanitanya pakai cadar dulunya. Kemudian melihat kondisi Jakarta dan sekitarnya, jangankan pakai cadar, ya pakai jilbab aja dulu itu tahun 90-an itu kan masih jarang dan masih jadi bahan omongan. Akhirnya melihat kondisi seperti itu, para ustadzahnya pun membuka cadar, ya supaya bisa lebih diterima oleh kaum muslimah, ibu-ibu, emak-emak di sana. Datanglah seorang anak muda bertanya kepada salah satu ustadz di ma'had tersebut, kenapa para ustazah di sini ya membuka cadarnya? Ya, lalu si ustadz ini punya jawaban yang bagus. Dia ngajak dialog. Menurut kamu dakwah itu wajib nggak? Wajib. Ya, cadar itu apa kewajiban dakwah disepakati nggak? Disepakati. Nah, sedangkan cadar itu disepakati nggak? Enggak. Ya, karena emang pro kontra kan. Ada yang bilang wajib, ada yang bilang sunnah kan gitu. Nah, ketika berbenturan dua kepentingan itu antara yang telah disepakati kewajibannya yaitu dakwah dengan yang tidak disepakati kewajibannya yaitu bercadar, maka utamakan yang disepakati kewajibannya yaitu dakwah. Tapi tetap ini nggak diterima oleh si pemuda ini. Ya, dengan keras dia mengatakan, kalau gitu saya tidak kafirkan Anda, tapi saya kafirkan kampus Anda. Jadi bukan lagi orang yang kampus-kampus dikafirin sama dia. Jadi bukannya tambahan lunak malah tambahan keras. Baik, ya ini kaidah yang ketiga, prioritaskan yang disepakati sebelum yang diperselisihkan. Kemudian tafdilul adab qabla al-ilm. Utamakan, prioritaskan adab sebelum ilmu. Ya, ketika Ali bin Abi Thalib mengomentari surat At-Tahrim ayat 6, ku anfusakum wa ahlikum naro itu beliau mengatakan untuk kita para bapak-bapak, para ayah, ya allimuhum adibuhum thumma allimuhum. Didiklah mereka dengan adab, barulah dengan ilmu. Ya, Umar bin Khattab sama juga begitu. Ya ta'addabu thumma ta'allamu. Belajarlah adab kemudian ilmunya. Abu Yusuf, beliau ngaji kepada Imam Abu Hanifah 20 tahun. Dia cerita 18 tahun saya belajar adab, hanya 2 tahun belajar fikihnya Abu Hanifah. Nah, sekarang banyak orang yang mendownload ilmu para ulama, tapi jarang mendownload adabnya para ulama. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal ketika bersama murid-muridnya datang ke sebuah masjid, ya di sebuah daerah yang mana masjid itu ba'da asar orang-orangnya pada sholat ba'diyah asar. Itu kaget murid-muridnya. Mungkin kita pun juga kaget. Kalau kita ngalamin kayak gitu kan nanya, nih kok pada sholat ba'diyah asar ya? Muridnya pun nanya kepada Imam Ahmad. Ya kalau bahasa orang Depok, Pak Ustaz nih gimana nih? Kok pada ba'diyah? Apa jawaban Imam Ahmad? Ya, la naf'aluhu wa la nu'ibu fa'ilahu. Kita tidak melakukannya, tapi kita tidak mencela orang yang melakukannya. Ini ada. Bukan hanya ilmu, plus ini juga ada. Kemudian Sufyan Al-Thawri, ya ketika beliau semacam di tanda petik diprovokasi
oleh orang-orang untuk ikut-ikutan ngambil sikap dan marah tentang masalah kunut. Ya, dia mengatakan orang yang berkunut, man qanata fil fajri fahasan. Siapa yang berkunut di salat subuh itu baik. Wa man lam yaknut fahasan. Siapa yang enggak berkunut itu juga baik. Yang nanya, maunya yang nanya itu beliau ngebela yang mana kayak salah satunya gitu. Tapi dia gagal dalam memprovokasi Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ya. Jadi memang bagusnya seorang dai kayak begitu, tidak ikut-ikutan larut dalam pertempuran yang akhirnya, mohon maaf, walaupun dia seorang dokter, kalau udah debat tetap kayak anak TK juga. Antum lihat kalau di medsos, biar dokter juga kalau debat tetap main kata-kataan juga. Maka jangan ikut, harusnya kita mampu fiqhul iktilaf, menyambung, bukan malah merobek-robek lagi. Masih Sufyan Ats-Tsauri, dia mengatakan, idza ra'aita ar-rajul ya'malul amal, ya qad ikhtalafa fi. Jika engkau melihat seseorang melakukan perbuatan yang masih diperselisihkan, ya, wa indaka tara akhar, sementara engkau melihat sesuatu yang lain, punya pendapat yang lain, fala tanha, jangan larang dia, jangan cegah dia. Itu kata Imam Sufyan Ats-Tsauri. Kita lihat ada orang melakukan A, B, C, sementara kita punya pendapat yang lain, ya kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, jangan cegah dia. Selama itu masih ranah debatable para ulama. Yang terakhir, ya taisiri la tarakhus. Ya, mempermudah tapi bukan menggampang-gampangin. Dakwah itu mempermudah bukan berarti menggampang-gampangin. Yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunafiru. Permudahlah, jangan persulit. Kemudian berikan kabar gembira dan jangan bikin orang lari dari agama. Ibnu Aun bercerita tentang Imam Muhammad bin Sirin. Beliau itu ulama yang sangat ketat untuk dirinya, tapi begitu ringan untuk orang lain. Itu Muhammad bin Sirin. Ada anak muda, bajunya kena becekan, pengen dicuci, mau sholat. Kata Imam Abu Hanifah, dek, itu kan kagak najis, apa-apa, udah sholat aja, masa dicuci. Nah, dia pun sholat. Besoknya Abu Hanifah ngalamin hal serupa, bajunya kotor. Abu Hanifah nyuci. Si orang tadi melihat, lah kok beda sama kita kemarin ya? Kemarin kita disuruh jangan cuci, nggak apa-apa. Lah sekarang dia nyuci. Pak Ustaz, kok antum nyuci? Katanya nggak dicuci, nggak najis, nggak apa-apa. Jawaban Abu Hanifah apa? Kemarin itu fatwa, ini takwa. Ini Abu Hanifah. Ya, jadi mempermudah, nggak mempersulit. Untuk diri sendiri silakanlah ketat-ketat. Tapi kalau buat orang lain, dilihat orangnya. Ya, masih ada. Ya, ini masih banyak lagi nih. Baik, udah ya. Ya ini dilihat aja deh. Ya, bekal para dai, kredibilitas ruhiyah, misdaqiyah ruhiyah. Yang kedua, misdaqiyah ilmiah, kredibilitas keilmuan. Yang ketiga, misdaqiyah akhlakiyah, kredibilitas akhlak. Yang keempat, misdaqiyah sya'biyah, bersosial, bermasyarakat. Yang kelima, misdaqiyah almaliyah, finansial, biar mandiri, nggak jadi bikin susah orang lain gitu. Kemudian misdaqiyah al-jismiyah, kredibilitas secara fisik. Baik, ini aja, mohon maaf ya. Semoga yang sebentar ini bisa mewakili apa-apa yang lain yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita aturkan terima kasih kepada guru kita Ustaz Farid. Sama-sama pada siang hari ini kita telah mendengarkan dan sama-sama kita dipahamkan bahwa sejatinya dakwah itu adalah bagaimana memberi kesan utama, bagaimana kita mampu memberi pesan yang baik di awal jumpa. Karena seseorang apabila dia telah menaruh luka, maka itu akan mudah untuk terus tidak menerima meskipun yang kita sampaikan itu adalah cinta. Tapi jika awal telah kita jatuhkan cinta pada apa yang kita sampaikan, maka dengan akan mudah kita memahamkan apa yang akan kita pahamkan kepada mereka. Tapi jika benci sudah menekar dalam hati, kata-kata cinta pun itu akan dianggap dusta. Gitu Ustaz ya? Ya. Sebagaimana pepatah orang Aceh pernah bilang seperti ini, menyedat doa pelaku boh lagu ujid ke asokaya, tapi menyedat doa pelaku anak dengku ujid ke belakang. Artinya apa? Sesuatu itu seperti buah labu itu bisa diolah menjadi serikaya bagi orang-orang yang cerdas.
Tapi bagi orang-orang yang tidak tahu bagaimana mengarahkan sesuatu, anak kiai pun itu bisa menjadi bejat. Artinya apa? Dalam dakwah ini butuh manajemen yang akurat, tidak hanya mungkin memiliki ilmu informasi yang begitu tebal, tapi bagaimana kita untuk menyampaikan itu juga harus lebih paham. Sebagaimana orang bijak pernah mengatakan, al-haqqu bila nidam yaghlibuhul batilu bin nidam. Sesuatu kebenaran tidak terorganisir dengan baik, itu akan terkalahkan dengan keburukan yang terorganisir dengan baik. Baik tuan dan puan, seluruh para hadirin yang kami muliakan, waktu mungkin tidak begitu banyak lagi kita bersama Ustaz. Namun kita buka sesi tanya jawab hanya untuk 2 penanya saja, dan juga nanti dari panitia Ustaz minta Ustaz untuk memberi pertanyaan 3 Ustaz untuk para audiens, dan insya Allah nanti kita akan berikan hadiah voucher untuk 5 orang, 2 penanya dan juga 3 yang menjawab soalan dari Ustaz kita. Kami buka untuk tanya jawabnya. Ya. Online. Oh ya, satu offline, satunya online lagi yang menyaksikan dari jauh untuk tanyanya. Mungkin dari Pernyataan. Ustaz yang mana? Iqbal Ghazalbay. Ya Ustaz, tafadhol. Boleh suaranya? Cek sound. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakallah atas kesempatannya. Langsung saja ingin bertanya pada Ustadz, di lapangan kita sering banyak menghadapi, sebenarnya harusnya bisa memperkuat gitu ya, karena sesama dai gitu. Tapi seringkali begini Ustadz, di lapangan kita menghadapi dai-dai yang sebetulnya punya kapasitas syariah yang bagus, tapi dalam seruan-seruannya lebih kental ila madhabinnya, ya, lebih kental ila firqohnya, gitu ya. Sehingga kita di lapangan yang junior-junior, yang kapasitasnya mungkin tidak bisa dari sisi kapasitas syar'i kita masih kurang, dari sisi usia juga kita masih kurang. Nah ini menyikapi seperti ini bagaimana Ustadz? Karena kadang-kadang kita berusaha untuk menetralisir, justru malah kita lebih sering dapat apa istilahnya ya, lebih sering ditembak lah bahasanya gitu. Padahal kita dari materi-materi yang disampaikan dari sebelum-sebelumnya juga gitu ya, tentang fikih dakwah, tentang memudahkan tentang prioritas gitu ya. Nah ini bagaimana nih saat menghadapi dai-dai di lapangan yang harusnya bisa kita gandeng, kita ajak berjuang bersama, mengedepankan prioritas gitu ya. Tetapi justru ketika mereka naik panggung, itu seruan bungkusnya itu lebih kental daripada sisi pemersatuannya. Nah ini bagaimana Ustaz? Jazakallah khair. Terima kasih untuk Ustaz Akbar. Untuk ya selanjutnya mungkin yang ya dari sana dulu ya mungkin. Ya Bapak yang di belakang ya, di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Willy Andri, rumah saya di Lenteng Agung. Adapun yang akan saya tanyakan berkenaan dengan masalah lingkungan. Yang saya ketahui Bang Farid ini kan asli orang Betawi ya Bang. Tentunya lingkungan Betawi itu kan lebih kulturnya itu ada budaya, ada ke-NU-nya. Itu bagaimana cara menyikapinya tentang budaya-budaya atau yang tidak sesuai dengan syar'i di dalam ajaran agama kita ini. Sedangkan di Betawi sendiri itu kan terkenal dengan keluarga besarnya. Tentunya hal psikis dan moral itu pasti diuji di situ. Demikian pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 penanya. Pertama menjawab bagaimana dari junior itu juga senior yang pakai buat metodologi yang kita bahas ini tidak sesuai. Dan yang kedua bagaimana menyikapi budaya yang mungkin itu berbeda atau bertolak belakang dengan syar'i. 2 penanya saja. Iya.
Jazakumullah khairan kepada dua orang penanya. Semoga Allah memberikan balasan yang lebih baik. Dan panitia ngasih hadiah. Baik. Yang pertama, menghadapi atau menyikapi ustadz-ustadz katanya di sini, senior-senior yang justru mereka lebih mengedepankan fanatisme kelompok, ya, bukan ilallah tadi tapi ke ilaina atau ilal firqah dan seterusnya. Ya, perlu kita ingat dulu atau kita tanamkan dalam diri kita dulu prinsip awalnya. Semua kelompok di dalam Islam selama koridornya masih Ahlussunnah wal Jamaah, maka semuanya adalah aset. Semuanya adalah aset berharga umat Islam. Satu sama lain, ya, kita pandang saling menguatkan, saling mengisi kekurangan, saling menutupi kekurangan dan melengkapi. Permasalahan umat Islam yang sebegini kompleksnya tidak mungkin diselesaikan oleh satu kelompok saja. Walaupun kelompok itu sangat banyak pengikutnya, sangat besar asetnya, kekayaannya, apalagi SDM-nya dan banyak orang pinter misalnya, tetap dia membutuhkan, ya, uluran tangan yang lainnya. Karena di dalam Al-Quran sendiri Allah cerita, innal ladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Orang-orang kafir itu satu sama lain saling menguatkan, saling menolong. Illa taf'aluh takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Kalau kalian tidak melakukan seperti yang mereka lakukan, maka yang terjadi adalah kerusakan dan fitnah yang besar di muka bumi. Maka ketika mereka bersatu, ini aset-aset umat Islam yang segini banyaknya, ormas kayak, kelompok kayak, atau apa namanya, harus menyadari hal itu. Dan kesadaran itu harus berawal dari diri kita sendiri. Sebelum kita memikirkan kesadaran itu ada pada orang lain, dari diri kita sendiri dulu. Ini yang pertama. Yang kedua, yang namanya manusia, termasuk para ustadz kita juga, itu selalu ada paling tidak dua model. Ada yang berdiri di sudut tatorruf ekstrim, apapun dia, ya, maksud saya apapun, dalam hal apapun dia maunya yang ekstrim-ekstrim aja, ya, keras, fanatik begitu. Di sisi lain ada yang mencoba tidak seperti mereka, ya, welcome aja main lain begitu. Kepada mereka-mereka yang tatoruf ini, yang begitu ekstrim, atau misalnya, mohon maaf, kadang kena penyakit merasa dirinya lebih benar, kelompoknya lebih benar, maka kepada mereka yang seperti ini memang, apa ya, mau kita bilang sulit, kita berharap sulit kepada mereka, namun kita juga nggak boleh berputus asa, ya, kita tidak terlalu berharap banyak lah, amin, seperti ini. Namun kita masih bisa berharap banyak kepada jenis yang satu lagi. Maka jangan sampai pikiran kita dibikin sedih dan sibuk gara-gara satu, kita melupakan ada potensi besar yang lain, mereka-mereka yang masih mau bergandeng tangan dengan yang lainnya. Fenomena 2016 ketika Al-Maidah 51 itu tanda bahwa umat ini di tengah keragamannya masih bisa bersatu loh, masih bisa bergandeng tangan, ya, masih bisa melupakan banyak perbedaan di antara mereka. Kalau antum ingat yang 212 itu, ya, itu kan berkumpul di sana antara orang-orang yang pro tahlilan dan anti tahlilan di sana. Berkumpul di sana orang yang pro muludan dengan orang yang anti muludan di sana. Berkumpul di sana antara orang yang afiliasi secara pemahaman akidahnya adalah Asy'ariyah atau Athariyah, ngumpul di sana. Tetapi memang tidak semua orang setuju. Ada yang masih nggak mau. Maka saya katakan tadi, kepada mereka-mereka yang tetap berdiri pada keyakinannya, kita nggak maksa kepada mereka, sudah. Karena bagaimana mungkin kita memaksa mereka? Karena keragaman ini sesuatu yang memang, ya, begitulah. Walau syaa rabbuk la ja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin. Seandainya Allah mau, niscaya seluruh manusia akan Allah jadikan satu semua. Kalau Allah mau. Tapi wa la yazaluna mukhtalifin. Manusia memang begitu, berbeda. Lalu kata Ibnu Katsir, la yazalul khulfu bainan nas fi adyanihim wa i'tiqadat minalihim wa madhahibihim wa araihim. Manusia itu la yazal, terus-terusan, senantiasa
berbeda, ngomongin agama, masalah pendapat-pendapat, masalah mazhab, teologi berbeda. Maka ketika ada yang kayak begitu, ya sudah. Adapun kepada yang tadi nih, yang masih mau bergandeng tangan, masih mau sapa, senyum bersama kaum muslimin yang lain, kita masih ada harapan kepada mereka-mereka yang moderat. Wallahu a'lam. Baik, sebenarnya sudah terjawab untuk 2 pertanyaan Ustaz ya. Sebagaimana yang kita sampaikan tadi, untuk mereview materi kita pada hari ini, insya Allah Ustaz akan tanya-tanya untuk 3 penanya ya Ustaz ya. Insya Allah Ustaz sudah punya soalan yang insya Allah nanti siap dijawab oleh para peserta di sini semuanya. Baik, tafadhol Ustaz. 3. Baik. Iya. Mudah-mudahan pertanyaan ini nggak susah ya. Pertanyaannya sih nggak susah katanya. Ya. Ya, insya Allah jawabannya juga nggak susah. Ya. Tadi saya sampaikan, ini udah dimatiin kan ya? Ya. Tapi pada megang ya itu ya. Iya, oven book ya, jadi kelihatan. Baiklah, tadi saya bercerita tentang Sufyan Ats-Tsauri, ya di akhir-akhir tuh, ketika saya bercerita tentang downloadlah bukan hanya ilmu, tapi juga downloadlah adabnya. Saya ngambil contoh Imam Sufyan Ats-Tsauri. Saya ngasih contoh 2 hal tadi itu. Silakan jelaskan 1 saja dari 2 yang dijelaskan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri tentang masalah toleransi perbedaan tadi, ketika dia tanda petik diprovokasi oleh orang supaya ikut terhadap satu pendapat dan menolak yang lain. Dalam masalah apakah itu? Perbedaan mazhab. Ustaz, selama itu masih bahasan furu'iyah yang diperdebatkan, tapi selama itu hal yang pokok, yang urgent itu harus punya prinsip ya. Ya, itu topiknya ya. Ya. Maksud saya, yang dikatakan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri, kita tidak melakukannya, tetapi kita tidak mencelanya. ya, itu Imam Ahmad bin Hanbal. Itu Imam Ahmad bin Hanbal. Belum menjawab, belum. Afwan. Tentang kunut Ustaz. Iya. Ya, ada yang mencoba memprovokasi Syekh Sufyan Ats-Tsauri, Imam Sufyan Ats-Tsauri, tentang pendapatnya untuk harapannya bisa membela salah satu gitu. Tapi Imam Sufyan menjawab yang kunut itu baik, yang tidak kunut juga baik. Iya, Gitu, baik, betul. Ya, kisah itu supaya nanti lebih ini, ntar dicek bagi yang punya kitabnya, itu ada dalam kitab Sunan At-Tirmidzi. Itu dikutip oleh Imam Tirmidzi tentang Imam Sufyan Ats-Tsauri. Yang satu lagi, baik, pertanyaan kedua ya. Pertanyaan kedua, ya, tadi kita ngebahas tentang beberapa ayat ya, beberapa ayat. Ya, salah satunya ketika saya jelasin tentang ala basiratin, ya. Terus tadi saya sebutkan penjelasan dari Imam Ibnu Katsir tentang apa arti ala basiratin. Silakan, apa ala basiratin seperti penjelasan Imam Ibnu Katsir. Mungkin yang online ada yang ini? Online, Muslim Kamil. Ada yang mau jawab? Online, Ustaz. Assalamualaikum. Online, Muslim Kamil. Muslim Kamil. Ada Ustaz Muhammad Syafi'i untuk menjawab soal dari Ustaz Farid. Syukran Ustaz atas kesempatannya. Afwan, izin menjawab dan mohon koreksiannya. Ya, tadi berkenaan dengan surah Yusuf ayat 108. Di situ firman Allah menyatakan ud'u ilallahi, ud'u ilallah ya.
menyuruh kamu semuanya kepada Allah ala basiratin. Tadi Ustadz Farid seingat saya menjelaskan mengutip dari perkataan Ibnu Katsir bahwasanya maksud alal basiratin tadi salah satu maknanya adalah alal hujjah, di atas hujjah, ilmu. Seperti itu seingat saya tadi. Allahu a'lam. Betul. Ya, baik. Ya, satu lagi. Ya, tadi di tengah pembahasan kita sempat ngebahas tentang hukum dakwah ya. Ya, ada hukum dakwah. Yaitu Imam Al-Qurtubi ngejelasin ada dua pendapat. Ada yang mengatakan fardu ain, ada yang mengatakan fardu kifayah. Namun di akhir saya mencoba untuk kompromistis terhadap dua pendapat itu. Dua pendapat itu tidak perlu dibenturkan, tapi bisa benar dua-duanya. Nah, gimanakah atau caranya gimana? Ya, ketika kita menganggap oh ini benar bisa dipakai dulunya. Kapankah saat itu bisa kita pakai dua pendapat itu? Ustaz, online. Ya, baik. Saya coba menjawab, saya mohon koreksiannya. Jadi untuk yang pertama itu kan secara umum ya, seperti halnya bahwasanya kita ini semua adalah doa qabla kulli syai'. Jadi kalau dakwah secara umum semua orang bisa melakukannya, akan tapi ketika itu dakwah khos gitu kan yang mengharuskan memiliki keahlian, kemampuan, maka itu jatuhnya fardu ain. Yang pertama fardu kifayah. Jadi kita penyatuan dari keduanya adalah kita bisa berdakwah dengan majal atau dengan bidangnya masing-masing gitu, nggak perlu ceramah. Cuman tadi agak kebalik tuh, coba ulangi. Kebalik ya? Iya. Jadi gitu antara dakwah umum atau dakwah khas itu saja tadi. Iya, untuk dakwah umum berarti dia fardu kifayah, dan untuk dakwah khas itu fardu ain, dan untuk dakwah itu fardu ain gitu, seperti itu. Ya. Masih kebalik nggak? Masih kebalik kan? Tadi ngomongnya kebalik. Ya tapi agak sih, emang kesana. Iya. Baik. Ya diterima. Sah. Ya, alhamdulillah tadi Ustadz sudah menanyakan beberapa pertanyaan. Alhamdulillah secara umum telah terkonfirmasi, mudah-mudahan apa yang disampaikan dan itu insya Allah menjadi bekal untuk kita semuanya dalam berdakwah tentunya. Di akhir kata ingin saya sampaikan, kita sering mendengar kalimat qulil haqqa walau kana murran, bahwa sejatinya kita dituntut untuk menyampaikan sesuatu itu meskipun itu adalah suatu yang pahit. Namun di suatu sisi kita juga diajarkan bahwa Islam tidak hanya berbicara tentang cinta kebenaran, tapi juga cinta tentang kebijaksanaan. Sebuah kebenaran yang disampaikan tanpa sebuah kebijaksanaan itu akan merusak kebenaran itu. Untuk itu perlu kiranya kita belajar untuk bijaksana menyampaikan sebuah kebenaran itu, sehingga kebenaran itu dapat terkonfirmasi dengan baik, sehingga tidak terluka informasi yang kita sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi bekal untuk kita semuanya. Di akhir kata, saya ingin sampaikan sebuah pantun. Hatiku terguncang melihat kekasih telah menikah, duduk bersanding dengan pria lainnya. Kalau kita tahu bagaimana cara berdakwah, insya Allah dengan mudah kita taklukkan hati umat. Insya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.